Halo, perkenalkan nama aku Ryan Riki Saputra dengan NIM 124230168. Di sini aku akan membahas konfigurasi dasar dari mata kuliah jaringan komputer. Oke, lanjut. Langsung apa itu IP address? Jadi IP address itu adalah deretan angka unik yang diberikan kepada setiap perangkat terhubung ke jaringan. Jadi IP address itu berfungsi untuk menemukan perangkat tersebut di jaringan. Diibaratkan tuh kayak rumah. Jadi kan setiap rumah tuh juga ada alamatnya masing-masing. Nah, IP address itu ada dua macam, yaitu IPv4 yang menggunakan spesifikasi 32 bit dan IPv6 128 bit. Dan untuk saat ini kita hanya mempelajari tipe 32, yaitu IPv4. IP versi 4. Apa itu IP versi 4? Jadi merupakan sebuah bilangan biner 32 bit yang dipisahkan oleh tanda pemisah berupa titik setiap 8 bitnya. Jadi tiap bit tersebut dikenal dengan nama oktet. Untuk memudahkan dan menulis, membaca dan ditulis, IP address dituliskan dalam empat bentuk bilangan desimal yang masing-masing dipisahkan oleh titik. IPv4 dimulai dari angka 0,0000 sampai 255, 255, 255 dan 255. Lanjut ke bagian konversi bilangan. Nah, di sini tuh mengkonversi sebuah bilangan biner ke bilangan desimal. Bisa dilihat di sini, ini ada 1 kali 2 pangkat 6 tambah 1 kali 2 pangkat 5 dan seterusnya. Dan menghasilkan 64, 32, 0, 8, 0, 1. Nah, terus dihasilkan lagi dia menjadi 105 dan itu adalah bilangan desimalnya. Ini mungkin bisa dilihat dari grafik di kiri ini. Ya, dia dengan hasil ujung adalah 105. Jadi dia urutnya dari yang rendah dari ke atas tinggi. Lanjut ke bagian sini. Jadi di sini ada konversi biner ke desimal. Contohnya ada 101, 101, 011, 0. Jadi udah dimasukin tabel ya, angka barusan dan lalu dijadikan angkat 2/7, 2/6, 2/5, 2/4, 2/3, 2/2, 2/1, 2/0. Lalu pangkat tersebut dihitung lagi menghasilkan angka 128, 64, 32, 16 dan seterusnya. Lalu total ini dijumlahkan menjadi hasil dengan 172 dan itu adalah bentuk dari desimal dari angka biner sebelumnya. Lalu IP address itu ada tiga jenis ya, yaitu IP publik, IP private, sama IP khusus. Buat IP private-nya, ini contohnya IP private merupakan alamat IP yang digunakan untuk jaringan pribadi atau lokal. Kita dapat mengecek alamat private kita dengan cara mengetikkan IP config pada CMD. Dan ini contoh dari ID private. Terus lanjut ke ID publik. ID publik merupakan alamat IP yang digunakan untuk selancar di internet. Dan semua IP yang digunakan bukan bagian dari IP private atau IP khusus. Merupakan IP publik. Kita dapat mengecek alamat IP publik kita dengan mengetikkan kalimat What's my IP di Google. Jadi mungkin teman-teman bisa ngecek uh, What's my IP di Google dan akan langsung keluar hasilnya. Lalu adalah IP khusus. IP dengan tujuan menggunakan apa ya, penggunaan khusus yang sudah disepakati secara internasional. Jadi tidak bisa digunakan lagi. Jadi ini itu udah standar nasional, internasional. Jadi mungkin IP ini sudah tidak bisa digunakan lagi dalam eh, IP yang mungkin kita ingin gunakan. Jadi karena ini udah bersifat khusus.
khusus untuk penggunaannya. Lalu ada metode penyelamatan IP address. Jadi ada dua dalam melakukan penyelamatan IP address pada jaringan komputer, yaitu pengenalan secara classful dan pengenalan secara classes. Metode metode classful dulu yaitu dengan cara pengalamatan IP berdasarkan kelas A, B, C, D, E, dan seterusnya. Setiap kelas memiliki format alamat dan jumlah host yang berbeda-beda. Kurang efisien dalam penggunaan alamat IP karena banyak alamat yang terbuang sia-sia. Nah, ini dia contohnya. Oke, lanjut ke bagian classes. Jadi biasa disebut dengan CIDR yang merupakan singkatan dari Classes Inter-Domain Routing. Ini adalah metode yang mengalokasikan alamat IP dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam menentukan alamat IP dan penggunaannya. Pengalaman Pengalamatan IP tidak menggunakan kelas, melainkan menggunakan subnet mask untuk menentukan jaringan dan host. Terus ada lebih efisien dalam penggunaan alamat IP karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan jaringan. Lalu ada memudahkan routing pada jaringan yang kompleks. Dan ini adalah tabel CIDR yang mungkin nanti akan dipakai juga. Kita akan tes di dalam aplikasi Gesco. Lanjut dulu. Ini ada studi kasus sebuah ruangan memiliki 44 komputer yang dihubungkan dalam suatu jaringan lokal. Jika alamat IP dialokasikan dengan metode classes, classes itu yang menggunakan masalah CIDR ya, ya benar. Manakah yang cocok gunakan ruang tersebut? Nah, jawabannya itu simpel. Jadi 126 karena jaringan 126 memiliki 62 host. Kita lihat ya. 126. Ya, dia cukup untuk 62 host digunakan. Jadi, apa ya? Karena dia membutuhkan 44 komputer, nggak mungkin nih kalau misalnya dia ada di contoh aja di slash 27. 27 hanya memuat 30 di 10 host. Kurang dong. Nah, otomatis dia menggunakan yang satunya yang lebih banyak lagi, yaitu slash 26. Dia bisa uh, kompatibel sampai 62 usable host. Gitu. Lalu artinya jaringan tersebut dapat menampung sampai 62 perangkat dari ruangan tersebut adalah amit yang tidak dipakai. Jadi sisanya itu tidak dipakai, namun kalau digunakan masih bisa, karena itu masih dalam range tersebut. Lalu ada subnetting. Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Subnetting digunakan untuk memudahkan pengolahan jaringan komputer. Dalam pengolahan jaringan, melakukan alokasi IP address sesuai dengan kebutuhan. Fungsinya yaitu adalah mengurangi trafik jaringan, mengoptimalkan kinerja dan kecepatan, dan meningkatkan keamanan jaringan. Lalu dari komponen dalam subnetting, ketika melakukan subnetting ada 4 buah komponen yang harus diperhatikan. Subnet mask, yaitu bagian dari IP yang digunakan untuk membagi jaringan subnet yang lebih kecil. Lalu ada network address, fungsi untuk mengidentifikasi seluruh jaringan atau segmen jaringan subnet. Network address merupakan IP pertama dalam sebuah subnet IP. Lalu yang ketiga adalah host address, IP address yang dapat dipasang ke sebuah perangkat seperti jaringan komputer dan router agar dapat saling terkoneksi. Lalu yang terakhir adalah broadcast address, alamat khusus yang digunakan untuk mengirim data ke semua perangkat dalam jaringan. Broadcast address adalah IP terakhir dalam sebuah subnet IP. Gitu. Lalu ada contoh studi kasus lagi. Diketahui gedung memiliki 56 komputer, 2 laptop, dan 1 wireless printer. Subnet digunakan perangkat tersebut dalam jaringan. Jadi total ada 56 komputer, 2 laptop, 1 wireless printer. Totalnya adalah 59. Nah, kalau kita dilihat tabel CIDR, subnet 26 memiliki host yang bisa dipakai kira-kira
26, 26, sorry, sorry, 62 usable hostnya. Jadi dia melebihi dari uh, 59 ini, jadi masih bisa digunakan. Dengan demikian, kita menentukan subnet yang digunakan adalah /26 di gedung ini, gitu. Lalu cari subnet mas, ini tinggal lihat tabel yang tadi ya. Terus ini ada mencari network address. eh ini ada IP addressnya 192.126.0.1. Lalu ini diubah ke biner. Lalu ada subnet mask ada 255, 255, 255 dan 192. Dan diubah lagi ke bilangan biner. Lalu bilangan biner tersebut digunakan buat ini. Jadi semisal ini satu ketemu satu ya, hasilnya satu. Apabila dia satu ketemu nol, dia hasilnya nol. Dan ini bisa dilihat satu ketemu satu dia jadi satu, nol ketemu satu jadi nol, ketemu satu jadi satu, nol ketemu satu nol, dan seterusnya gitu. Lalu kita cari broadcast addressnya. Ini juga ada case-nya sendiri 192.168.0.1. Oke. Lalu diubah mereka udah punya um, binaries masing-masing. Lalu kita lihat di sini ada satu ketemu nol satu, satu ketemu nol satu, nol ketemu nol itu satu. Ini mungkin berbeda dikit daripada yang network address. Yang ini apabila satu ketemu nol bakal hasilnya satu, dan kalau ketemu nol adalah nol gitu. Mencari host address. Setelah ditemukan network address dan broadcast address pada slide sebelumnya, maka sekarang saatnya kita mencari host address atau usable IP address yang bisa dipasang dalam perangkat. Untuk mendapatkan host address, kita tinggal menambahkan satu angka NA dan mengurangi satu angka sebelum BA. Aduh, sorry. Ini. Jadi ini ada network address 0.0, broadcast addressnya 63. Nah, otomatis untuk range host addressnya adalah kan tadi di sini ditambahkan. Kita menambah satu angka setelah NA. NA ini ada di angka 0 belakangnya. Berarti ada di 192.168.0.1 dan mengurangi satu angka sebelum BA. Nah, BA-nya itu adalah 63. Nah, sini dikurangin untuk 63 gitu. Lalu ada metode dalam subnetting, ada dua. Pembagian jaringan subnetting pada komputer yaitu metode PLSM dan FLS, FLSM dan VLSM. Oke, apa itu FLSM? Fixed Lead Subnet Mask. Metode pembagian jaringan komputer membagi alamat IP menjadi subnet panjang, subnet mask yang sama untuk setiap subnet. Contoh kasusnya, diketahui IP 192.168.1.0 dia memiliki slash 26, 24. Untuk gedung A memiliki 8 PC, gedung 12, 60. Berarti ada ditambahkan aja 8 ditambah 12 tambah 60. Nah, kita harus mencari kan ini case-nya. Nah, ini dia jawabannya. Jadi di sini dia jumlah perangkat yang dibutuhkan di setiap gedung itu ada 8, 12, sama 6. Nah, IP yang digunakan slash tadi slash berapa ini? Slash 24. Nah, ini IP yang digunakan 62. Subnet masknya dia sama karena memiliki IP yang sama. Nah, ini meng NA itu kan tadi untuk menentukan apa ya NA itu dari nol, lalu buat host address itu adalah range host yang bisa digunakan. Nah, bagaimana bisa mendapatkan satu? Itu karena NA plus satu aja, tinggal ditambahkan. Jadi eh, satu ditambah 62 karena kebutuhannya 60 begitu.
Terus untuk bagian BA-nya sendiri, eh, dari mana angka 63 ini? 63 ini berasal dari host address yang terakhir adalah 62 plus satu aja. Tinggal di plus satu. Maka akan menghasilkan BA. Dan untuk NA selanjutnya, dia tidak boleh eh, menggunakan angka yang sama dengan BA sebelumnya. Otomatis dia harus dari BA sebelumnya plus satu. Dan itu menghasilkan NA yang buat gedung selanjutnya begitu dan seterusnya begitu. Atau lanjut lagi ke file SM. Apa itu file SM? Variable length subnet masking adalah metode subnetting yang memungkinkan penggunaan subnet mask dengan panjang variasi dalam jaringan sehingga memungkinkan pengalokasian alamat IP yang lebih efisien sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet. Contoh tadi kasusnya seperti ini, 8 PC, 12 PC, gedung C 60 PC. Nah, begini 60 0 HA-nya dia ada di satu karena NA plus satu. Lalu eh, ini ada BA, BA-nya plus satu dari HA sebelumnya. Lalu ini ada NA di gedung B, itu 64 dari mana? Dari BA plus satu sebelumnya. Lalu host address, jumlah perangkatnya. Lalu ya begitulah selanjutnya lah. Tinggal ditambah-tambahkan saja. Oke, coba kita buka tabel CIDR-nya. Lalu kita, kita coba, sorry. Oke, kita coba masukkan ya. Oke, usable host-nya di sini lab komputasi. Oh ya, ini, ini dari tugasnya ini ya. Kita masukkan dalam tabel. Jadi ada lab komputasi itu ada 62, 32 PC yang dibutuhkan. Lalu lab jaringan 8 PC. Lalu yaitu yang terakhir adalah IoT 16 PC. Nah ini udah aku siapkan buat tabelnya. Lalu kita coba masukkan. Bagaimana menentukan usable host-nya, menentukan SMNA, IP range, dan BA-nya. Aduh, sorry. Ini aja mungkin. Oke, oke, usable host. Ini udah nggak kelihatan ya. Nah, dia membutuhkan 32 PC. Karena slash 27 nggak bisa, dia otomatis pakai slash 26. Nah, usable host-nya berapa? 64. Maksudnya, sorry. Maksudnya usable host-nya 62. 62. Lalu lanjut ke IoT. IoT membutuhkan 16. Di slash 28 tidak bisa. Jadi dia menggunakan slash 27, yaitu apa? 30 usable host. 30. Untuk alkim jaringan, dia membutuhkan 8 PC. 8 PC itu slash 29 nggak mencukupi. Yang mencukupi adalah slash 28, yaitu 14. Begitu. Terus lanjut ke SM-nya. SM-nya ini adalah ini ya, netmasknya. Oke, coba kita masukkan ya satu-satu ya. Dua, sorry. 255, 255, 255.
sama tadi berapa? 62 itu 192. 192. Oh, sorry. Lanjut aja, ini kita ubah karena dia 30, dia berarti yang 224. 224. Oke. Lalu lanjut ini menggunakan 14. 14 itu adalah 240. 240. Oke, itu. Lalu buat NA sendiri, kan tadi ada syarat menggunakan dua NIM terakhir. Nah, ini aku menyesuaikan apa yang ada di situ. Sorry. Terus ini aku NIM 68 ya. Jadi ini 0, mulai dari 0. Oke. Nah, buat range-nya otomatis adalah 1 sampai dengan karena dibutuhkan 62 berarti dia 2 PC. 2. Oke. Lalu NA yang selanjutnya adalah, oh enggak, kita selesaikan dulu sampai BA-nya aja deh. Ini 192, 192, 168, 68, T. Ini adalah 63 karena BA plus 1. Oke. Nah, untuk NA selanjutnya adalah tinggal kita sesuaikan lagi. Ini adalah 64. Oke, nice. Berarti ini dari 65 sampai dengan tinggal ditambahkan kebutuhannya atau usable host-nya sih. Usable host yang ditambahkan adalah 90. Yes, 94. Oke, buat WA-nya sendiri tinggal kita copy dulu, kita paste tapi lah jangan lupa untuk disesuaikan kembali. Oke, ini adalah 95. Kenapa 95? Karena dia setelah IP range ditambah 1. Gitu. Itu selanjutnya. Selanjutnya berarti adalah ini 96. 96. Oke, nice. Lanjut di sini berarti 97. 97 sampai dengan 110 jika dijumlahkan ya dari useful cost-nya. Itu sampai nah ini berarti adalah 111. Oke, ini adalah tabel yang bisa digunakan. Lalu coba kita terapkan tabel ini kepada Kisco ya. Gimana sih tampilan Kisco ini udah aku siapin juga. Kita buat kotakannya dulu supaya gampang. Aduh, bentar. Oke, nah, kita ganti warna, ganti kuning aja. Terus kita ganti warna apa ya? Hijau kali ya, hijau, hijau yang atas. Oke, oke di sini kita tambahkan eh, apa yang dibutuhkan, yaitu adalah isi.
sesuai ketentuan tadi. Kita lihat ya. Sorry, dipakai. Ini kan tiga koma. Oke, dia hanya angka PC aja. Satu, dua, tiga. Terus angka PC, satu, dua. Anggap aja ini memvisualisasikan uh, jumlah PC yang ada. Karena kalau misalnya dimasukin semua juga bakal kebanyakan. Jadi anggap aja ini adalah uh, sebentar. Lalu kita tambahkan router gitu. Eh, oke, saya tambahkan. Coba kita hubungkan menggunakan universal aja. Gitu ya. Switch ya. Switch ya. Sorry, sorry. Ya, kayaknya switch. Salah, 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 salah. Ya, betul. Switch. Saya salah. Oke, nice. Mau menggunakan kabel universal aja biar gampang. Oke, lanjut ke bagian. Oh, bentar, bentar, bentar. Ini jelasin dulu. Kita hapus beberapa ini. Terus kita lanjut tambahkan bagian switch. Switch juga. Das. Oh ya, sudah ditambahkan. Tinggal kita hubungkan dulu. Setelah ini kita menentukan IP yang ada di setiap komputer. Coba ya kita hubungkan dulu, kita mencet config, proses internet. Nah, oh ya sebelum itu kita tentukan nih, ini uh, ruangan apa. Kita bagi aja dari, nah, lab komputasi sini. Lab, terus, musik ini, terus ya. No, komputasi lanjut. Ini adalah lab IoT. Selanjutnya ini adalah lab. Oke, ini kita nggak usah nulis di sininya buat NABAHA-nya ya. Nah, sudah ada di ininya. Kita langsung terapkan IP-IP yang udah kita buat langsung ke dalam setiap isinya. Terus, nah ini kan tadi yang dari paling banyak digunakan adalah lab komputasi. Nah, dia mulai dari NA1, IP range-nya dari 1 ya. TIS ini 192, oh sorry 192, 168 buat minum saya.
lalu adalah 1. Oke. Nah, ini otomatis menyesuaikan. Nah, tinggal diganti aja. Untuk digantinya adalah SMS 192. 192. Sorry, 192. Oke, tutup. Aman ya. Oke, kita lanjutkan buat PC selanjutnya. Kita terapkan ke setiap PC yang ada di sini. Ini kan tadi udah 1 kan. Kita ganti 2. Ini ganti 192. Oke, menyesuaikan yang tadi. Tutup lagi. Lalu kita terap lagi. Kita pakai internet. Jangan lupa ya. Jangan di global setting karena nanti settingnya nggak benar. Kita ganti 3. Buat selanjutnya. Ganti 192. 192. Oke. Kita tes apakah sudah bisa dengan kita pencet tombol P, kirim sini ke sini dan oke, sukses. Ini bisa dilihat di pojok kanan agak bawah sudah sukses. Lanjut kita beralih ke IoT. App IoT itu range-nya yang dari 65 sampai 94. Oke, tinggal ke internet. Tapi dia dari 65. Kita sesuaikan ya teman-teman. Jadi nah, ini buat SM-nya adalah 224. 224. Oke, tutup. Oke, nice. Tadi 65, sekarang berarti 66. 66. Belakangnya adalah 224. Kita tutup langsung aja main ceplok. Tadi 66, sekarang 67. Oke, sorry, oke, 224. Oke, kita langsung testing. Ini kita hubungkan. Oke, sukses ya di sini teman-teman. Kita lihat aja biar mungkin nggak ketumpuk. Terakhir adalah jaringan. Sama, kita terapkan apa yang tadi kita terapkan sama laptop lainnya. Dia range-nya ada di 97 sampai 110. 97 sampai 110. Kita 97 deh. 97. Oh, ya kan. Sorry. Ini ada di global setting. Lagi-lagi lupa. Kita pakai internet dulu ya. Kita di 97. 97. Oke. Dia bakal otomatis kuat nih. Nah, yang digunakan adalah subnet masknya adalah 240. 240. Oke. Kita tutup 97 tadi berarti 99, 98 maksudnya. Ethernet 98 40. Oke. Terus lanjut ke bagian config. Ethernet Ctrl V. Lalu tadi kan 98, berarti sana 99. 99. Lanjut subnet masknya 240 seperti yang tadi. Begitu. Kita hilang, tinggal kita testing. Set, set. Oke, sukses. Mau cek yang mana? Sini. Oke, sukses. Oke, begitu. Mungkin begitu presentasi singkat tentang materi Jarkom. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.